액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KKK Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, ingin menerangkan pendidikan nilai-nilai korupsi kepada adik-adik kalian semua. Sebelum kami melanjutkan materi yang akan disampaikan oleh kami, izinkan perkenalkan saya Satira Anggara sebagai Ketua Pelaksana sekaligus pemateri. Saya akan sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Profesor Kahtian sebagai dosen. Perkenalkan, nama saya Yusuf sebagai saya Tiara Dewa Anissa sebagai pemateri dan sekretaris. Nama saya Rosa Sujananda, saya sebagai pemateri. Saya Alif Hasan sebagai sumber. Selanjutnya pada definisi anti korupsi di sini akan dibantu menjelaskan materinya oleh yang bernama Rosa di sebelah ujung kanan. Tujuan untuk kita tuh bisa mengambil dari keuntungan untuk diri kita pribadi gitu loh. Contohnya tuh apa sih? Kalau dari kalian tuh mungkin contohnya kayak korupsi tuh apa ya, yang dia mencontek tuh salah satu bentuk dari korupsi loh. Kenapa bisa itu tuh bentuk korupsi. Terus kalau anti korupsi sendiri tuh anti korupsi itu bertujuan pada upaya atau tindakan untuk mencegah, mengurangi atau mengatasi dari korupsi. Ini menyebabkan serangkaian langkah dan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tidak mendukung praktik korupsi, serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan integritas dalam pemerintahan dan masyarakat. Jadi anti korupsi itu kayak bentuk kayak mencegah korupsi, mengurangi korupsi, mengatasi korupsi, terus kayak pokoknya tuh upaya atau tindakan yang kita lakukan untuk menolak buruk pada perekonomian sebuah negara. Salah satunya tuh pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat dari multiplier effect rendahnya tingkat investasi. Hal ini terjadi akibat investor enggan masuk ke negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Ada banyak cara orang untuk tahu tingkat korupsi di sebuah negara, salah satunya tuh lewat indeks persepsi korupsi. Jadi di bidang ekonomi tuh dapat korupsi itu bisa terjadi tuh itu akibat investor enggan masuk ke negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Itu dari masalahnya tuh gimana gitu. Jadi kalau nilai IPK dari negara itu tinggi, berarti tuh tingkat korupsi di sebuah negara itu tuh juga tinggi gitu. Jadi investor tuh nggak mau gitu masuk ke negara yang punya kayak tingkat korupsi yang tinggi. Yang selanjutnya adalah lembah di pembangunan. Di sektor ini adalah paling banyak yang korupsi, yaitu berupa pembangunan dan infrastruktur. Salah satu korupsi di sektor ini adalah monopol yang sangat tinggi, yaitu mencapai 40%. KPK mencatat dalam contohnya seperti pembangunan jalan, sertifikasi, yang ketiga adalah korupsi meningkatkan kemiskinan. Kemiskinan berdasarkan klasifikasi dan statistik menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama adalah kemiskinan absolut, yaitu masyarakat yang mempunyai pendapatan berbagai kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti pangan, mandan, makan, kesehatan, kebersihan, serta pendidikan. Yang kedua dalam kehidupan dan pekerjaan yang layak. Kedua yaitu pekerjaan negara, yaitu
yang terjadi karena pengaruh kebijakan yang menyebabkan kekembangan pendapatan serta kemiskinan relatif dijatuhkan pendidikan secara masif oleh masyarakat. Yang ketiga adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan disebabkan oleh faktor agresi budaya yang berlaku sehingga masyarakat berada dalam kondisi miskin. Yang keempat adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi akibat ketidakberdayaan seseorang atau kelompok masyarakat tertentu saja sistem yang kurang adil seperti di Indonesia ini, sehingga mereka tetap berada di dalam kemiskinan. Dalam penjelasan yang akan saya sampaikan di sini ada 5 nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama kejujuran, kepedulian, kedisiplinan, tanggung jawab, serta keadilan. Dalam kejujuran, kita harus menanamkan diri kita sifat kejujuran. Dengan kejujuran dapat mencegah suatu korupsi yang akan terjadi. Contoh, jika kita berbohong dalam keuangan kas atau berbohong uang kepada orang tua atau semacamnya. Bisa keluar harga aslinya 5.000, cuma dirugikan oleh kalian menjadi 7.000, 10.000. Itu adalah suatu hal kecil, contoh-contoh korupsi. Jika kita menanamkan kepedulian kepada diri kita memiliki rasa peduli kepada orang lain. Jika kita ingin korupsi uang rakyat atau uang teman, uang siapapun, kita memiliki kepedulian. Ada rasa-rasa tidak enak hati kepada teman kita atau kerabat kita atau saudara kita atau rakyatnya. Yang ketiga yaitu kedisiplinan. Kita harus memiliki sifat disiplin, menanamkan nilai-nilai disiplin untuk mencegah anti korupsi. Disiplin ini seperti disiplin pada waktunya, disiplin kerjanya, dan sebagainya. Yang keempat ada tanggung jawab. Kita harus menanamkan sifat-sifat tanggung jawab kepada diri kita. Bisa kita diberi amanah, harus menyampaikan uang ini kepada rakyatnya, namun tidak disampaikan. Jika itu tidak disampaikan, berarti dia tidak tanggung jawab. Namun jika tanggung jawab, dia diberikan amanah oleh atasannya, bisa diberi 50.000, diberikan kepada rakyatnya harus 50.000. Itu adalah contoh-contoh yang baik yang perlu kita tanamkan. Dan yang terakhir yaitu keadilan. Kita harus adil kepada semua orang, tidak memandang kasta ataupun golongan, kelompok-kelompok, maupun minoritas, mayoritas, dan sebagainya. Kita harus adil. Misal dalam pembagian uang di suatu pekerjaan, kita diberikan uang sejumlah 100.000 dan terdapat jumlah 5 orang. Kita harus mengambil keadilan seperti 10.000 dibagi 5 orang. Berarti setiap orang harus mendapatkan 20.000. Bukan ada 30.000 atau 25 atau sekian atau yang lain-lainnya. Di sini kakak akan menambahkan sedikit dari penjabaran yang sudah dijelaskan oleh Kak Rosa, Kak dan Kak Fabiana. Jadi kenapa sih kita harus belajar mengenai pendidikan anti korupsi? Padahal kan kita masih anak-anak, padahal kan kita masih SMP. Jadi pendidikan anti korupsi itu harus ditanamkan secara terpadu dimulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Karena dengan melalui pendidikan mengenai anti korupsi ini akan menciptakan anak yang memiliki kepribadian yang lebih mawas diri. Mawas diri itu apa sih? Jadi mawas diri itu mengoreksi diri sendiri secara jujur dari apa yang dilihat, dirasakan, dan dilakukan. Sehingga saat terjun ke masyarakat, anak tersebut sudah tidak lagi mudah terpengaruh oleh lingkungannya dan sudah memiliki bekal pengetahuan yang cukup dan benar mengenai anti korupsi tersebut. Pendidikan anti korupsi diberikan agar generasi muda yang dengan sadar dan memahami bahwa bahaya korupsi bentuk-bentuknya dan sudah mengetahui tentang sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melakukan korupsi. Ini dari Kak. Oke, aku mau menambahkan itu sudah lengkap dari penjelasan kakak-kakak sebelumnya. Terus saya mau menambahkan sedikit bahwa korupsi itu adalah
bentuk korupsi itu ada yang pertama kerugian negara, penggelapan barang jabatan, pemerasan dan gratifikasi. Apa sih tujuan belajar mata kuliah pendidikan anti korupsi itu? Tujuan belajar pendidikan anti korupsi untuk menciptakan jiwa anti korupsi pada diri sendiri sebagai agen of change. Nah, selanjutnya ini kita akan ada sesi games, yaitu gamenya itu meminta yang jawab, dan siapa yang bisa menjawab bakal mendapat hadiah dari kita. Siap ya? Oke. Nah, sebentar. Tujuan belajar aku pengertian anti korupsi. Iya, boleh. Langsung. Dari salah satu nilai-nilai anti korupsi tadi kan ada kepedulian. Nah, siapa yang tahu arti dari kata peduli? Yang pertama, Kemudian dong. ini gampang banget, soalnya tadi udah dijelasin. Apa yang dimaksud dengan korupsi? Semua katakan Picture perfect, you don't need no filter. Go just make them drop dead, you're a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions.